Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar semua? Semoga baik-baik saja. Baiklah, di sini kami dari KPP Pratama Jakarta Pesanggerahan akan melakukan sosialisasi IBUPOT PPH 23 dan 26. Rundown sosialisasi IBUPOT PPH 23 atau 26 adalah 10.15 sampai jam 11 materi 1, SPT masa PPH 23 atau 26, bukti potong PPH 23 atau 26, pengenalan IBUPOT. Jam 11 sampai jam 11.30 kita lakukan tanya jawab materi pertama. Jam 11.15 sampai jam 11.20 kita break. Jam 11.20 sampai 11.35 kita lanjutkan dengan materi kedua. Materi kedua adalah pembuatan IBUPOT 2326, pelaporan SPT masa 2326 online. Jam 11.35 sampai 11.50 tanya jawab materi kedua. Jam 11.50 sampai jam 12 kita tutup acara kita. Baiklah, tidak berpanjang waktu, kita serahkan kepada Pak Satya untuk membuka acara ini. Kepada Pak Satya kami silakan tempat dengan. Suara putus-putus. Apakah bisa dengar ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dengar? Jelas, Pak. Jelas ya? Ya, jelas banget, Pak. Oke. Jelas, Pak. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kita sosialisasi IBUPOT ini karena selama ini pelaporan SPT PPH pasal 2326 untuk wajib pajak yang sudah menggunakan SPT itu kan harus ke KPP. Jadi dengan adanya IBUPOT ini memberikan kemudahan, kepastian hukum dan pelayanan kepada pemotong pajak PPH pasal 2326 dalam pelaporan pajak dalam bentuk elektronik. Jadi dengan adanya IBUPOT ini kita bisa membuat bukti potong dengan menggunakan web online, secara online. Jadi melalui DJP online. Jadi selama ini WP kadang-kadang harus ke manual ke KPP. Nah, sekarang difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Pajak ke pakai DJP online, masuk ke web. Jadi selama ini yang sudah melaporkan pakai menggunakan SPT dan dia PKP, nah ini IBUPOT ini disyaratkan harus melalui sertifikat elektronik, itu wajib. Jadi yang sudah pakai e-faktur, nah itu lebih mudah. Jadi yang belum harap mendaftarkan diri untuk memperoleh sertifikat digital, karena itu nanti pelaporan SPT tidak perlu lagi menggunakan kertas atau formulir. Jadi seperti itu. Jadi untuk manfaat dari IBUPOT ini adalah aplikasinya yang user friendly, kemudian tanpa proses instalasi. Jadi kalau dulu biasanya ISPT itu harus diinstalasi, sekarang dengan IBUPOT langsung di web DJP online itu langsung membuat bukti potong. Kemudian itu bisa diakses memakai aplikasi karena web, bisa juga lewat HP. Yang penting ada masuk aplikasi itu dengan NPWP dan password. Kemudian meringankan beban administrasi WP. Jadi WP itu nggak perlu lagi dulu pakai ISPT ada filenya. Nah, ini sekarang administrasinya langsung di server DJP. Kemudian keamanan data terjamin karena yaitu seluruh apa yang dibuat nanti dalam IBUPOT ini akan tersimpan di server DJP. Kemudian single online, jadi WP itu bisa lapor, bisa bayar semuanya dengan DJP online. Jadi mudah-mudahan dengan adanya IBUPOT ini membantu WP dalam hal pelaporan
SPT PPh pasal 23 atau 26. Dan nanti akan dijelaskan oleh HR KPP Pesanggerahan, dan mohon wajib pajak kalau ada pertanyaan apa segala nanti disampaikan saja yang apabila kurang paham. Itu aja yang saya sampaikan. Saya buka acara sosialisasi Ibu Pot ini. Silakan Pak Kevin. Terima kasih Pak Satya. Baiklah, kami akan serahkan kepada Mas Andi Trilaksana untuk sosialisasi Ibu Pot PPh 23 dan 26. Kepada Mas Andi dan Ibu, silakan. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Satya, Mas Jeffrey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, untuk pagi ini kita agendanya adalah pengenalan dan sosialisasi tentang Ibu Pot, elektronik bukti potong PPh pasal 23, di mana seperti yang Pak Satya tadi sudah gambarkan di awal bahwa Awalnya tujuan dari Ibu Pot ini adalah untuk kemudahan daripada WP, kemudahan daripada DJP sendiri, dan yang jelas nanti adalah kepastian hukum baik bagi si wajib pajak maupun rekanannya. Lanjut Mbak Syafika untuk slide-nya. Langsung kita buka yang pertama tentang pengenalan elektronik bukti potong. Kita masuk di PPh 23-nya, lanjut langsung. Ibu Pot ini sebenarnya sudah dilakukan, sudah ada dari DJP mulai dari tahun 2017. Di tahun 2017 adalah tahap pertama untuk hanya beberapa wajib pajak sebagai uji coba pertama, itu tahap pertama. Sekarang sudah di tahap ke-7. Ke-7 itu adalah untuk seluruh PKP yang sudah melakukan e-faktur. Kenapa harus PKP dulu? Karena memang seperti tadi dijelaskan oleh Pak Satya bahwa memang Ibu Pot ini memerlukan sertifikat digital, memerlukan komunikasi dengan server kita, yang itu sudah pernah sering dilakukan oleh teman-teman PKP yang sudah menggunakan e-faktur. Bedanya kalau di PPN e-faktur itu adalah dilampirkan di produk hasilnya adalah faktur untuk yang diserahkan antar WP dan rekenan. Kalau di PPh 23 ini adalah bukti potong. Kurang lebih nanti flowchart-nya sama dengan yang e-faktur, sama kayak e-faktur Bapak Ibu yang sudah PKP ini sudah biasa lakukan. Begitu ada transaksi dibuatkan faktur, nanti baik, bukti pemotongan 23 sama kayak e-faktur. E-faktur adalah faktur sendiri atau dokumen lain yang dipersamakan dengan faktur. Maka sama di bukti potong 23 dan 26 sama. Kurang lebih pengertiannya adalah bukti potong itu sendiri atau dokumen-dokumen lain yang nanti akan dipersamakan dengan bukti potong PPh 23. Maka bukti potong 23 ini juga akan nanti ada mekanisme pembetulan, ada juga mekanisme pembatalan. Apa bedanya? Bedanya adalah ketika bukti potong itu ada kekeliruan, kecuali nomor, jadi semua item di bukti potong bisa diubah kecuali nomor, maka dilakukan mekanisme pembetulan. Jika batal, maka transaksinya
akan dibuatkan dipotong pembetulan yang tadi Mas, bukti potong pembetulan sama bukti potong pembatalan sebelumnya. Baik. Itu untuk pembetulan dan pembatalan. Jadi memang dilegalkan di bukti potong 2326 ini untuk adanya pembetulan atau pembatalan. Mengingat tadi kemungkinan ada salah transaksi, salah pengisian, atau mungkin suatu saat ada transaksi yang dibatalkan. Lanjut, Mas. Untuk menggunakan bukti potong e-Bupot, aplikasi e-Bupot, seperti disampaikan di awal, tanpa menggunakan software untuk nantinya di versi web aplikasi e-Bupot. Kalau dulu harus install ISBT, baru disubmit ke DJP online. Sebagai bocoran juga, nanti e-faktur juga akan seperti itu, akan web based. Kalau sekarang masih Bapak Ibu pakai e-faktur yang desktop, grid CSV, baru di-upload di DJP online, nanti di e-faktur 3.0 kalau nggak ada halangan insya Allah dirilis tahun ini, itu Bapak Ibu akan melaporkannya secara langsung dari DJP online tanpa membuat CSV dari e-faktur. Tapi perekamannya ada dua, nanti ada alternatif pakai desktop atau pakai web based. Untuk pelaporannya tanpa tanpa upload ke CSV. Nah, aplikasi e-Bupot ini semuanya murni dari web based. Lanjut, Mas. Tentunya sebelum menggunakan adalah foto sertifikat digital. Lanjut. Sertifikat digital ini adalah tanda tangan elektronik yang isinya adalah tanda tangan elektronik, di mana setiap Bupot itu harus ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasa atau pengurus kalau dalam hal badan penanggung jawab. Nah, setiap kali nanti submit SPT, bedanya sama e-faktur. Kalau e-faktur dia sertifikat cukup ditanam sekali di desktopnya, maka selesai. Tinggal si aplikasi akan berkomunikasi dengan server kita untuk bahwa itu adalah otorisasinya. Tapi nanti di aplikasi e-Bupot, Bapak Ibu harus mensubmit sertifikat digital itu setiap kali akan melakukan pelaporan SPT atau membuat bukti potong. Kenapa? Karena sifatnya web based kan bisa di mana saja tuh. Kadang Ibu mengerjakan di rumah, kadang mengerjakan di kantor dan sebagainya. Maka yang utama adalah sertifikatnya itu yang akan ditanyakan ketika berkomunikasi dengan server kita. Nah, ini adalah kewajiban memotong PPh 23 sama dengan yang biasanya, yang sudah-sudah maksudnya. Pertama adalah membuat dan memberikan bukti potong, kedua mengisi menyampaikan SPT, dan yang ketiga kalau nihil dalam artian tidak ada transaksi, tidak wajib menyampaikan, tidak menyampaikan. Tidak ada, jika ada transaksi tidak diwajibkan untuk menyampaikan SPT. Beda sama PPh 21. PPh 21 ketika ada transaksi tapi nihil, dia tidak wajib. Tapi kalau PPh 23, sepanjang tidak ada transaksi, tidak diwajibkan. Tetapi kalau ada transaksi dan dia nihil, contoh, rekanan kita dapat SKB, PP 23, maka dia tetap akan harus melaporkan SPT. Meskipun nihil. Tetap harus dilaporkan transaksi di 23, 26 SPT masa. Jadi batasan SPT masa PPh 23 ini dilaporkan atau enggak adalah adanya transaksi atau enggak. Berbeda dengan PPh 21 ketika SPT-nya nihil itu enggak dilaporkan, tapi kalau PPh 23 ketika ada transaksi meskipun nihil dia akan dilaporkan. Berbeda lagi sama PPN. PPN itu mau adalah transaksi mau enggak dia harus lapor SPT masa PPN.
sama halnya dengan SPT masa maaf SPT tahunan badan yang per April 2000 masing-masing. Lanjut untuk bentuk SPT-nya, Mas. Untuk SPT masih sama, ada induknya, ada daftar bukti potongnya, ada daftar SSP-nya. Bukti potong ada dua jenis, 23 dan 26. Kenapa dibedakan bukti potong 23, 26? Ini nanti akan menyambung ke belakang penomoran bukti potong. Kalau Bapak Ibu di faktur kan ada kode 01 untuk transaksi biasa, kode 02 untuk pemungut, kode 03 untuk pemungut BUMN dan seterusnya. Nanti di e-Bupot 23, 26 ini akan ada kode seperti itu juga. Yang 23 kodenya apa, yang 26 seperti apa, yang disampaikan hard copy seperti apa, yang disampaikan secara e-Bupot seperti apa. Nanti ada formatnya tersendiri. Secara garis besar sama, SPT-nya tetap terdiri dari 3 jenis, untuk SPT, daftar bukti potong, dan daftar SSP-nya. Lalu bukti potongnya ada 2 jenis sama, SPT masa dan bukti pemotongan terdiri dari 2 jenis. Lanjut, bedanya sama e-faktur. Lanjut Mas, slide-nya. Perbedaannya sama e-faktur, kalau di faktur kita mengenal adanya faktur gabungan. Faktur gabungan itu seperti apa? Misalkan ada satu WP bertransaksi dengan kita dalam banyak transaksi atau banyak jenis item, itu bisa digabung. Tapi kalau di bukti potong 23, itu harus satu bukti potong untuk satu wajib pajak, satu kode objek pajak, dan satu masa. Contoh, satu wajib pajak dia ada 2 jenis pekerjaan, misalkan catering, sama satu lagi misalkan jasa apalah yang lain, misalkan dia rekanan yang palu gada gitu misalkan. Ya ada catering, ada perbaikan AC itu. Nah, itu nanti per kode objeknya. Sepanjang kode objeknya sama, boleh digabungkan. Tapi kalau kode objeknya sudah beda, itu harus dibedakan. Apalagi kalau wajib pajaknya beda, dan apalagi kalau masanya beda. Jadi ketentuan untuk pemotongan PPh 23 adalah satu bukti potong untuk satu wajib pajak, satu kode objek pajak, dan satu masa pajak. Seperti tadi saya sebutkan bahwa catatannya boleh digabung sepanjang memenuhi ketentuan di atas, yaitu misalkan kodenya sama. Lanjut Mas. Ini untuk yang diperbolehkan menggunakan kertas, tapi nantinya sudah semua akan menggunakan e-Bupot. Yang dulu ada tidak lebih dari 20 dan tidak lebih dari 100. Lanjut langsung ke yang elektronik, Mas. Baik, ini yang harus memakai elektronik. Nah, itu yang di transaksinya lebih dari 20 bukti potong, ada bukti potong di atas 100 juta, sudah pernah melakukan submit elektronik apapun, SPT masa atau tahunan, terdaftar di Madya, Jakarta khusus, dan wajib besar. Dan khusus ke tahap 7 ini adalah semua PKP sudah diwajibkan untuk menggunakan e-Bupot. Nanti tahap selanjutnya seluruh wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT masa 23 maka akan diwajibkan juga untuk memakai e-Bupot 23. Itulah kenapa kemarin kalau ada yang menanyakan kenapa sih PPh 23 SPT-nya nggak ada di DJP online, itu adalah sebenarnya persiapan untuk e-Bupot. Jadi dari awal ISPT PPh 23 itu memang di DJP online tidak diperuntukkan untuk diupload karena sudah dipersiapkan untuk e-Bupot di tahun 2020 ini, di awal tahun 2017 tadi.
Lanjut lagi Mas, untuk syarat penggunaannya. Tentunya kalau menggunakan aplikasi eBupot hanya ada 2 untuk persyaratannya, dan itu untuk teman-teman yang sudah PKP insya Allah sudah tercukupi kebutuhannya. Yang pertama, untuk mengakses DJP online, Bapak Ibu harus ada EVIN, harus terdaftar di DJP online. EVIN ini akan diberikan aktivasi, prosesnya adalah 1 hari kerja. Dan yang kedua, Bapak Ibu harus menggunakan sertifikat digital yang tadi adalah untuk kepentingannya untuk tanda tangan elektronik. Kabar gembiranya di PER yang baru tentang pendaftaran NPWP dan sebagainya, EVIN dan sertifikat ini bisa diberikan di awal, tapi khusus untuk wajib pajak yang baru. Khusus untuk sertifikat digital, ada beberapa tahap prosesnya, ada aktivasi dan sebagainya, itu nanti bisa dikoordinasikan sama teman-teman pelayanan. Ini untuk memang kebutuhannya adalah pertama untuk PKP, kedua untuk aplikasi eBupot. Nantinya aplikasi-aplikasi yang dari DJP akan membutuhkan sertifikat digital ini secara tahap. Kalau Bapak Ibu misalkan merasa EVIN-nya tidak aman, disalahgunakan, itu juga bisa mengajukan sama kayak sertifikat, bisa menunjukkan pencabutan dan penggantian. Kalau dulu EVIN adalah 1 WP 1 EVIN, mulai sekarang EVIN-nya itu pun juga bisa diganti, ada pengajuan permintaan pengajuan penggantian EVIN. Kalau dirasa EVIN-nya Bapak Ibu itu juga sudah tidak aman lah, kadang ada pergantian pegawai atau gimana, atau pergantian direksi atau seperti apa yang menyangkut kerahasiaan data Bapak Ibu. Lanjut Mas, bagaimana sih penggunaan aplikasi Bupot? Syaratnya apa? Skemanya sama seperti tadi, bahwa wajib pajak harus mengajukan sertifikat digital dulu, digital certificate. Setelah diberikan sertifikat digital itu, sama di faktur ada paspres. Paspres itu yang Bapak Ibu create sendiri pasportnya. Jadi nggak setiap orang tahu, harusnya yang tahu hanya akan administrator yang menggunakan eBupot tadi. Jadi akan banyak hal yang harus disimpan memang untuk proses ini. Pertama EVIN, kedua login dari DJP online, ketiga login dari aplikasi Innova, lalu juga paspres. Kalau dulu paspres hanya ditanya sekali di faktur, begitu mau aktivasi di faktur itu ditanya paspres. Kalau sekarang setiap mau submit atau mau yang ada hubungannya dengan tangan elektronik di eBupot, nanti akan ditanyakan paspres. Jadi kemungkinan paspresnya akan hafal. Jika sudah memiliki sertifikat digital apa? Berarti sudah bisa mengakses eBupotnya, bisa membuat SPT-nya, dan juga menyampaikan secara langsung dari DJP online. Itu untuk nanti di sesi kedua kita akan sedikit digambarkan aplikasi eBupotnya. Lanjut Mas ke penomoran. Ini yang seperti saya sampaikan di awal, bahwa sama seperti e-faktur, bahwa eBupot ini ada pakemnya, ada kode uniknya, seperti e-faktur, bahwa kalau dia adalah faktur normal dengan transaksi normal biasa adalah 010. Jika nanti ada penggantian pertama adalah 011, 012 dan seterusnya. Baru diikuti oleh nomor urut faktur maksudnya. Maka di eBupot ini ada pengkodian yang sama, 2 digit kode bukti potong diikuti dengan digit nomor urut. 2 digit pertama itu menggambarkan
ibu pot jenis apa dan pasal berapa. Seperti tadi bahwa 31 itu adalah PPh 23 untuk hard copy, 32 untuk 26 hard copy, 33 untuk ibu pot yang 23 dan 34 untuk ibu pot 26. Di sini tidak ada kode pembetulan karena kode ketika Bapak Ibu melakukan pembetulan atau bahkan pembatalan bukti potong PPh 23, maka mekanismenya beda dengan e-faktur. Kalau e-faktur, kalau ada pembetulan menambahkan angka 1 di belakang kodenya, kalau ini enggak, nanti tinggal dibetulkan, cuman tanggalnya beda. Nah, yang beda lagi dengan e-faktur, nomor urut ini kalau Bapak Ibu di e-faktur adalah minta nomor dari aplikasi Innova, jatah nomor semacam itu. Kalau dari ibu pot, nomor urutnya akan diberikan secara otomatis melalui sistem. Melalui sistem tidak tersentral, maksudnya tidak seperti e-faktur yang kodenya diberikan dari kantor pusat, tapi misalkan nomor 1 punyanya WPA, nomor 2-nya bisa punyanya WPB. Tapi kalau di ibu pot, WPA akan punya nomor 1 sampai 1000, WPB juga sama, 1 sampai 1000, tapi dia akan melekat masing-masing NPWP. Jadi nomor bukti potong di credit system tidak berubah walaupun ada pembetulan dan pembatalan. Sebelum saya lanjutkan, kalau ada pertanyaan boleh langsung di chat atau juga langsung di jeda atau gimana. Oke, lanjut lagi Mas. Tata penerbitan bukti potong. Itu untuk penomoran. Lalu untuk pengisiannya sekarang, pengisian item-item yang lain. Kalau dulu Bapak Ibu ada transaksi dengan siapapun, itu bisa mencantumkan nomor NPWP 000 dan sebagainya, maka di bukti potong 23 kurang lebih sama dengan e-faktur, dia harus mencantumkan salah satu dari dua ini, mencantumkan NPWP atau NIK jika tidak memiliki. Selain itu nggak bisa, hanya akan ada dua. Lalu mungkin nanti ada pertanyaan, bagaimana kalau dia NPWP-nya NPWP istri? Yang dipakai usaha adalah NPWP-nya istri. Nggak apa-apa, nanti ada di pencantuman bukti potong ada CQ namanya. Ya, misalkan NPWP saya, tapi rekanan Bapak Ibu adalah istri saya, maka NPWP yang disetorkan adalah NPWP saya, centang CQ nama istri saya nanti. Nah, itu untuk kolom identitas. Jadi harus strict antara dua ini, NPWP atau NIK. Begitupun nanti di kolom tanda tangan penanggung jawab wajib pajak, itu harus juga mencantumkan NPWP. Bedanya, kalau NPWP istri, dia nggak pakai NPWP suami, tapi pakai NPWP 000. Tapi kalau di bukti potong, dia harus pakai NPWP, tetap pakai NPWP suami, tapi dia pakai CQ NPWP, CQ nama istri. Lalu kalau dia ada SKB, silahkan dicantumkan nomor SKB-nya, nomor dan tanggal. Ini harus tepat sesuai dengan yang ada, karena dia akan berkomunikasi dengan server kita. Jika SKB itu diterbitkan secara manual atau dalam rekanan yang nakal memberikan SKB abal-abal, maka tidak bisa. Jadi ada dua kemungkinan ketika SKB yang Bapak Ibu terima diinput di PPh ibu pot 23 itu akan ditolak. Kemungkinannya dua, Bapak Ibu salah input satu karakter, atau bahkan kemarin ada kejadian kalau SKB biasanya diawali dengan cut strip bla 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 bla. Nah, ada kejadian kemarin beberapa pengalaman tanpa harus dia cantumkan cut. Ada juga yang tetap pakai nomor awal cut.
Ada juga yang di belakangnya ada spasi atau karakter lain yang menyebabkan itu tidak dapat diterima oleh aplikasi iBookBot. Nah, jika semuanya sudah terpenuhi, Bapak Ibu juga memvalidasi SKP-nya nggak bisa, ditanyakan ke KPP bahwa SKP itu nggak ada, maka ditengarai memang si rekanan Ibu memang seharusnya tidak punya SKP. Sama juga ketika ada SKD ini biasanya untuk 26. Itu kondisinya sama adalah kita untuk divalidasi dari server. Yang kelima, menandatangani bukti potong adalah tanda tangan elektronik yang tadi saya bilang bahwa setiap ada bukti potong nanti harus Bapak Ibu ngupload ngupload sertifikat. Dan ketentuan yang keenam sama seperti tadi, satu bukti potong untuk satu wajib pajak, satu kode objek pajak, dan satu masa pajak. Boleh digabung sepanjang memenuhi persyaratan tadi, satu wajib pajak, satu kode, dan satu masa. Meskipun selisih sehari, misalkan tanggal 30 September sama 1 Oktober, transaksinya itu harus tetap dipisah karena tidak memenuhi dalam unsur satu masa pajak. Meskipun satu wajib pajak, jika jenis transaksinya banyak, yang menyebabkan itu kode objek pajaknya tidak sama, meskipun itu terjadi setiap hari, itu juga harus dipisah. Lanjut, Mas. Bentuk formulir masih sama. Kode objek itu yang dilingkarin di tengah untuk masing-masing, mulai dari dividen, bunga, royalti, dan sebagainya. Yang paling banyak untuk PPh 23 ini adalah jasa-jasa. Jenis jasanya untuk 23 adalah jenis jasanya adalah positive list ya. Positive list. Jadi ketika jasa itu tidak tercantum dalam PMK, maka dia bukan objek pajak dari PPh 23 positive list karena dia sifatnya positive list. Kalau PPN adalah cenderung ke negative list kecuali beberapa hal. Beberapa hal saya contohkan adalah PPN KNS, dia bukan negative list tapi positive list. Kalau PPN kebanyakan adalah negative list, yaitu JKP yang tidak dikenakan dan BKP yang tidak dikenakan. Selebihnya adalah objek. Lanjut Mas ke halaman keduanya, masih sama. Ini untuk perhitungan kurang bayar dan sebagainya, dan juga untuk fotokopi SKP dan sebagainya. Untuk SKP yang terbaru adalah sama kayak e-faktur, Bapak Ibu bisa memvalidasi dengan QR code yang ada di bawahnya SKP masing-masing, terutama SKED PP23. Itu ada QR code-nya untuk memvalidasi bahwa SKP itu benar-benar diterbitkan oleh DJP. Jadi tidak hanya berupa stempel dan formulir, tapi juga ada QR code yang fungsinya sama seperti e-faktur, yang itu bisa untuk validasi di e-faktur, validasi dengan server kami. Lanjut Mas ke daftar pemotongan. Sama, untuk ini adalah rekapan dari yang sudah diterbitkan. Kalau di di SPT masa PPN di faktur itu ada A1, A2, B1, B2, yang PK, rincian PK, rincian BM dan sebagainya. Ini sama fungsinya, ini adalah rincian bukti potongnya. Yang tadi dibilang ada kode objek per masing-masing bukti potong. Lanjut Mas. Yang satunya adalah 26 dipisah. Lanjut lagi.
Nah, ini adalah SSP-nya. Ada dua, seperti kita ketahui bersama, SSP-nya terdiri dari dua, yaitu SSP asli yang NTPN sama BBK. BBK pun diakuin di sini, nggak perlu khawatir, sama kayak e-faktur juga bisa akan menampung BBK. Jadi kalau ada salah store dan sebagainya, tidak perlu khawatir untuk dicantumkan di apa namanya, lanjut untuk formulir bukti. Lanjut ya, baik. Yang paling atas yang tadi disebutkan nomor bukti potongnya, 2 digit awal adalah kode unik transaksi, mulai dari 31 sampai 34. Kalau Bapak Ibu memakai e-Bupot, kemungkinan akan ada hanya 33 dan 34. 33 untuk pasal 23 dan 34 untuk pasal 26. Dengan wajib pajak luar negeri. Selebihnya adalah kode digit urut sesuai dengan Bapak Ibu membuat bukti potong. Jadi dimungkinkan juga nomor itu akan loncat banget. Contoh, kalau transaksi seperti ini, Bapak Ibu e-faktur, Bapak Ibu akan meminta nomor jatah faktur. Misalkan 1 sampai 1000. Ketika tanggal 31 Desember, nomor 995 adalah nomor transaksi terakhir. Maka 996 sampai nomor 1000 Bapak Ibu kembalikan ke kami DJP karena nggak dipakai nomor fakturnya. Maka ke 19 katakan Bapak Ibu sudah nggak bisa menerbitkan faktur lagi. Beda halnya dengan bukti potong e-Bupot 2326, ketika Bapak Ibu ada transaksi yang terlewat di masa itu atau bahkan di tahun itu, kata ada transaksi di bulan Agustus yang terlewat, padahal sekarang sudah bulan September, nomornya udah jalan terus. Bagaimana mekanismenya? Sama tetap, Bapak Ibu akan menerbitkan e-Bupotnya, cuma nomornya menyambung yang tadi. Jadi nomornya akan urut, masanya akan balik ke masa sesuai transaksi, tapi tanggalnya adalah tanggal di mana e-Bupot itu diterbitkan. Sehingga berbeda sama e-faktur yang tanggalnya bisa di-create karena tanggal akan berhubungan sama masanya bisa mundur, tapi tanggalnya adalah tanggal transaksi. Itu juga akan terjadi ketika ada transaksi yang dibatalkan ataupun transaksinya di bulan Agustus. Ternyata ada kekeliruan dari pihak rekanan memberitahukan ada kekeliruan, entah itu NPWP-nya, entah itu DPP-nya, atau entah itu kode objek Bapak Ibu sampaikan, maka cukup dibetulkan dengan di bulan September ini nomor skalanya nomornya tetap, item yang lain berubah sesuai yang dibetulkan, dan tanggalnya adalah sesuai tanggal sekarang ketika itu dibetulkan. PPH untuk PPH 26 kurang karena masih ada gangguan koneksi dari kantor. Ada 3 hal yang menyebabkan pembetulan SPT. Lanjut, Mas. Ya, sama dengan. Oke.
Nah, ini 3 hal yang menyebabkan pembentukan SPT. Kesalahan pengisian bukti potong, pembatalan transaksi, dan ada yang belum dilaporkan. Prinsipnya sama. Mau e-faktur, mau SPT apapun, SPT 21 katakan, prinsipnya hampir sama. Ada kesalahan pengisian, ada pembatalan transaksi, ada yang kelewat. Kesalahan gimana? Kesalahan tadi, misalkan ada salah NPWP, salah kode objek, salah DPP, dan sebagainya, sepanjang tidak, bukan sepanjang, semua item kecuali nomor bukti potong itu pada prinsipnya bisa dibetulkan, bahkan dibatalkan. Pembatalan transaksi, ya tadi, misalkan ada transaksi, sudah diberikan bukti potongnya, ternyata batal transaksinya. Kalau e-faktur adalah misalkan ya batal, nggak jadi, gitu. bukan reimburse ya, bukan apa namanya, bukan dikembalikan, tapi memang batal. Lalu ada yang transaksi yang belum terlewat, seperti tadi saya contohkan, misalkan ada transaksi di bulan Agustus, kelupaan belum diterbitkan bukti potongnya, maka tinggal diterbitkan bukti potongnya, lalu disampaikan SPT pembetulannya. Lanjut, Mas. Ini seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa apa aja sih yang bisa dibetulkan di bukti potong? Apa aja kecuali nomor bukti potong, yang jelas. Nomor bukti potong akan selalu tetap. Lalu nomor yang dicantumkan pada bukti adalah sama dengan bukti potong yang dibetulkan atau bahkan dibatalkan. Tanggalnya adalah tanggal sekarang ketika diterbitkan pembetulan atau pembatalan. Ini untuk dilampirkan di SPT pembetulan adalah ketentuan di hard copy. Lanjut, Mas. Ini adalah pembatalan. Bedanya pembetulan dengan pembatalan, karena nomornya akan tetap ada. Kalau di faktur kan enak tuh, ketika pembatalan fakturnya batal, maka nomornya udah nggak akan kepake. Tapi beda halnya dengan di BPH 23, ketika ada pembatalan, maka semua itemnya akan dinolkan. Nomornya tetap dipakai, tapi semua itemnya akan dinolkan. Yang jelas yang terjadi adalah pertama, transaksinya batal, nomornya tetap dipakai, dan poin ketiga yang perlu digarisbawahi, pemotong pajak harus mengisi kolom jumlah bruto dan BPH yang dipotong adalah 0. Selain kedua kolom tersebut, diisi data sebagaimana yang dibatalkan. Jadi NPWP-nya dan sebagainya tetap dipertahankan. Hanya 2 item itu. Hanya di penghasilan bruto dan BPH yang dipotong akan dinolkan kalau batal. Bedanya sama SKB apa? Kalau SKB PPH-nya ada, penghasilan brutonya ada, tapi PPH-nya 0 dengan mencantumkan nomor SKB. Kalau batal, penghasilan brutonya 0, PPH-nya 0, sementara item lain sama, kecuali adalah tanggalnya. Tanggal diterbitkannya adalah tanggal sekarang dibatalkan. Nomornya tetap pakai nomor yang dulu. Ini untuk hard copy tetap sama, ketentuannya tetap dilampirkan yang lama. Lanjut, Mas. Ini untuk penambahan bukti potong nggak masalah. Seperti saya sebutkan tadi, pada prinsipnya tinggal diberikan bukti potong yang baru sesuai dengan masa yang seharusnya, nanti tinggal dibetulkan SPT-nya. Maka akibat pembetulan, lanjut, akibat pembetulan bukti potongnya adalah, yang pasti adalah 1, bisa jadi kelebihan atau kekurangan pemotongan. Lanjut slide-nya. Ini kalau ada pembetulan pasti ya, 1,
Bisa jadi nihil, nggak ada lebih, nggak ada kurang, bisa jadi kekurangan, bisa jadi kelebihan. Kalau kurang, tinggal menyetorkan sesuai dengan kekurangannya. Kalau lebih, ada permohonan PMK 187 dan sebagainya. Lanjut, Mas. Baik, sepintas sebelum ini yang terakhir, apa sih perbedaan yang Per 04 dengan Per yang lama? Salah satunya adalah tadi melegalkan mekanisme pembetulan sama pembatalan. Lalu juga kalau dulu di Per 53 2009 itu tidak ada aturan pembatalan sama pembatalan. Ini memang agak bias karena bagaimana sih ketika transaksi itu batal, apakah bukti potongnya tiba-tiba hilang atau bagaimana? Kalau di Per 04 2017 di sini yang saya sebutkan tadi, ketika pembatalan dan pembetulan nggak ada mekanismenya seperti yang tadi disebutkan. Lalu di ketentuan lain di Per 53 ini adalah selain wajib pajak yang sesuai Cap Dirjen dalam artian yang menggunakan ibu pot tetap sesuai dengan tahap-tahapannya sekarang. Lanjut, Mas. Baik. Ini hanya tambahan saja. Contoh kasus nanti bisa dipelajari masing-masing. Nah, sepintas tadi sudah saya sebutkan beberapa contoh-contoh kasusnya, baik itu pembatalan, pembetulan, atau bahkan transaksi yang bisa digabung atau tidak bisa digabung. Tentunya contoh yang lebih kompleks dari teman-teman wajib pajak, terutama PKP yang sekarang sudah memakai ibu pot, itu bisa nanti ditanyakan kalau memang ada yang kurang jelas. Untuk sesi selanjutnya kita akan di pengenalan untuk aplikasi ibu pot. Sementara ini jika ada pertanyaan saya persilahkan, saya kembalikan sementara kepada moderator dan MC. Silakan, Mas Syefik. Baik, Bapak Ibu. Apabila ada pertanyaan, silakan diajukan. Boleh, satu-satu. Halo? Bisa juga dicek gitu kalau nggak bisa. Dilihat nggak tuh ya? Ya, kepada Bapak Ibu wajib pajak, apabila ada pertanyaan, silakan langsung tanyakan. Silakan. Baik, kalau tidak ada, kita lanjut ke pengenalan aplikasi secara sepintas saja. Karena memang ini harusnya praktek langsung Bapak Ibu. Sama seperti aplikasi faktur, kalau Bapak Ibu belum pernah memakai, itu akan biasanya kesulitan. Silakan ke set satunya, Mas, untuk pengenalan aplikasi e-Bupot. Ini tersedia sudah langsung di akun DJP online masing-masing Bapak Ibu. Tentunya kalau memang belum ada, nanti tinggal masuk ke profil, ke halaman profil untuk diaktifkan, sama kayak e-reporting COVID, sama kayak e-reporting TA dan sebagainya. Kalau belum ada, nanti tinggal dimasukkan ke menu profil Bapak Ibu masing-masing. Lanjut. Nah, ini bedanya ibu pot sama ISPT yang saya tadi bilang bahwa
full Ibu Pot adalah web based DJP online. Nah ini semoga ke depan DJP online Ditjen Pajak semakin bisa melayani Bapak Ibu, karena mohon maaf juga kalau sering terjadi kekurang nyamanan, terutama bagi Bapak Ibu PKP yang biasanya submit di akhir bulan, itu biasanya ada kendala ISPT tanpa ada settle, kalau Ibu Pot ada settle. Semuanya by online, Bapak Ibu nggak perlu pakai CSV lagi. Ke depan insya Allah e-faktur juga akan seperti itu. Mungkin resikonya bahwa tanggal mundur akan susah kalau sudah pakai web based semuanya. Baik, lanjut. Ini yang sedikit sudah disampaikan tadi. Pada dasarnya sama kayak penggunaan aplikasi DJP online, bedanya hanya pada sertifikat digital, sertifikat elektronik yang itu sudah dimiliki oleh Bapak Ibu PKP. Hal yang sudah biasa tentunya bagi Bapak Ibu teman-teman PKP. Lanjut, Mas. Ada beberapa fitur-fiturnya. Mas, next untuk fitur-fitur. Ya, oke. Ada dashboard. Dashboardnya kayak kalau Ibu Bapak di filing masing-masing, ada dashboard pelaporannya apa saja yang sudah, yang statusnya apa saja dan sebagainya. Lalu ada bukti pembuatan bukti pemotongan, ada pengaturan. Bahkan untuk pengaturan penandatangan pun dia akan ada di aplikasi DJP online ini. Sudah ada, nanti bisa akan dia. Bedanya ketika e-faktur penandatangan dia harus satu-satu. Di sini ada bisa ngupload banyak NPWP, tinggal nanti yang diaktifkan yang mana. Ya kan, misalkan hari ini penanggung jawabnya siapa, besok ternyata ganti dan sebagainya, itu bisa diatur. Cuman pastinya ada penunjukan kalau penanggung jawab dari pada direksi dan sebagainya. Ada hapus, kebetulan posting, dan sama alurnya kurang lebih saya sampaikan sama kayak e-faktur, bikin faktur dulu, lalu posting. Sama, ini juga bikin bukti potong dulu, lalu posting. Nanti tinggal dihitung kurang bayar, lebih bayar, dan sebagainya. Lanjut, Mas. Nah, ini tadi tinggal login. Nah, bedanya sama e-faktur, kalau e-faktur harus rekam. Sebenarnya bisa juga import. Nah, kalau di PPh 23 ini Bapak Ibu bisa impor impor dari Excel untuk bukti potongnya. Lanjut. Kita sedikit skip aja. Oke, ini dashboard SPT. Sebentar, kayaknya ada yang ke skip. Oke, lanjut. Baik, kalau nanti Bapak Ibu mencari di DJP online tidak ketemu, dia ada di menu pelapor, bukan yang di pelaporan, tapi pra pelaporan, ya. Jadi kalau ada ada yang komplain kok di tempat saya nggak ada, ternyata kalau di DJP online buat itu masuk di di akun yang di tab lapor, itu akan muncul biasanya e-filing, e-form dan sebagainya, karena itu secara default memilih menu yang pelaporan. Untuk Ibu Pot itu dia pilihannya ada di pra pelaporan.
pelaporan ya, dia akan masuk ke ibu pot. Nah, ada masalah koneksi. Baik, ini untuk daftar bukti potong PPh 23. Jadi ada listnya, ada tombol-tombolnya, Anda bisa lihat, Anda bisa diubah, bahkan dihapus. Ada untuk yang di submit ke di email, di email ke rekanan. Lanjut. Nah, itu ada keterangan bahwa ini SPT sudah dikirim, ada sudah diposting, ada yang belum, hapus dan batal. Next. Oke. Sama, ini untuk 26. Next. Nah, ini adalah balik dulu Mas, perekaman yang tadi. Oke, ini adalah perekaman bukti potongnya. Seperti saya sebutkan, dia untuk identitas harus memilih satu dari dua, NPWP atau NIK. Kecuali dari dua itu nggak bisa, harus ada NPWP atau NIK. Mau nggak mau, kalau NPWP mungkin anak ibu bolehlah ngeles, nggak punya NPWP nggak apa-apa. Tapi kalau NIK, setiap warga negara Indonesia insya Allah bernik lah, sudah ada NIK-nya. Kalau nggak punya NIK berarti kemungkinan dia luar negeri, WPLN pakai 26 dong. Itu kalau WPLN ya dia kalau nggak paspor ya SKD itu sih. Jadi dia akan ada validasi NPWP sama NIK. Tahun pajak sama masa pajak diisi sesuai dengan transaksinya, transaksi pemotongan 23-nya yang seharusnya, bukan yang sekarang. Seperti saya contohkan, ketika transaksinya 23 itu adalah di bulan Agustus, maka tahun pajak dan masa pajak diisi di 2020 Agustus meskipun dibuatnya sekarang. Jadi prinsipnya PPh 23 adalah kapan dibayarkan untuk penghasilannya. Lanjut pembuatan PPh 2 bupatnya. Next. Ini adalah tanggal dokumennya. Jadi setiap transaksi itu wajib diisikan dasar pemotongan dokumennya apa saja. Boleh invoice, boleh faktur, boleh apapun, perjanjian apapun dan sebagainya. Nah, di bawahnya di 3 itu ada pilihan tanpa fasilitas, ada dibebaskan dengan SKB, ada PPh pasal 23 ditanggung oleh pemerintah. Mohon dibedakan antara PPh pasal 23 ditanggung pemerintah sama PP 23 ditanggung pemerintah. Kalau insentif yang sekarang COVID itu adalah salah satunya PP 23 ditanggung pemerintah. Kalau yang ini adalah PPh pasal 23 ditanggung oleh pemerintah. Kemarin agak rancu karena ketika itu salah mengisikan antara poin 2 PPh 23 dibebaskan sama PPh 23 ditanggung pemerintah, ini akan sistemnya akan agak error juga. Kalau tanpa fasilitas tentunya akan transaksinya akan dikenakan PPh 23 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kalau memakai keduanya nanti akan di SPT akan nihil. Tapi tetap ketika ada transaksi, meskipun itu nihil, karena ada SKB atau SKD atau ditanggung, itu harus tetap dilaporkan di masa tersebut. Lanjut, Mas. Nah, ini untuk kode objek pajaknya. Sekali lagi, boleh digabung selama kode objeknya sama. Jadi ketika
ada satu wajib pajak rekanan 30 hari bertransaksi rutin dengan kita, sepanjang kode objeknya sama itu boleh digabung. Kalau kode objek pajaknya tidak sama itu tidak boleh digabung menjadi satu bukti potong. Ini adalah jumlah penghasilan brutonya. Yang kedua adalah tarifnya. Yang ketiga, tarif akan diisi otomatis sama PPh yang dipotong. PPh dipotong, ingat tadi sebelumnya ada pengisian tanpa pilihan adalah tanpa fasilitas atau memakai SKB. Lanjut, Mas. Slide selanjutnya. Ini adalah penandatangan. Penandatangan nanti di set di awal ada tab penandatangan. Itu nanti bisa diisi penanggung jawab yang tanda tangan bukti potong. Bisa direksi, bisa direktur keuangan, bisa siapapun yang akan ditunjuk oleh wajib pajak untuk mempunyai otorisasi untuk menerbitkan bukti potong. Ini adalah contoh yang ada NPWP-nya. NPWP-nya di skip aja, jangan dibaca. Dalam artian dia punya NPWP sendiri. Kalau dia adalah NPWP istri, nanti tinggal diisi di kolom penandatangan itu adalah pakai 0 semua. 0 semua, lalu diisi nama istri. Ini untuk penandatangan yang dia istri tapi menggunakan NPWP gabungan dengan suami. Beda halnya, lagi-lagi saya tekankan ketika pengisian bukti potong yang dia sebagai rekanan, walaupun dia memakai NPWP suami, tetap harus disebutkan CQ-nya adalah nama istri dan NPWP-nya adalah NPWP suami. Tidak boleh pakai NPWP 000. Karena tadi pengisian identitas rekanan, satu dari dua pilihannya adalah NPWP atau NIK. Salah satu dari dua itu. Jika dia memakai NPWP suami, maka silakan menggunakan fasilitas CQ. Lanjut, Mas. Ini untuk 26. Kalau 26 dia ada seperti itu. Kita skip aja, Mas, yang 26. Lanjut. Dalam hal bukti potongnya banyak dan juga banget, itu bisa pakai impor Excel. Ini juga tergantung kami menyadari juga kadang koneksi baik dari internet Bapak Ibu atau mungkin juga server kami ada kadang jatuh bangun, maka pilihan impor ini juga sebagai pilihan alternatif karena dia cuma sekali mengerjakan sudah bisa untuk mengupload bukti potong yang akan kita terbitkan. Filenya kalau nggak salah kemarin sudah file contoh uploadnya kemarin kalau nggak salah sudah di-share sama Mbak Syafika di link yang sudah dibagikan kemarin. Lanjut, Mas. Next. Setelah selesai semuanya, baik pembuatan pembuatan bukti potong secara satu-satu maupun impor Excel, maka proses selanjutnya tinggal posting SPT. Langsung ke posting SPT langsung, Mas. Posting SPT tentunya bukan hal yang baru juga bagi teman-teman PKP. Ini sama seperti yang dilakukan di faktur, tinggal dicari masa yang akan diposting, nanti akan keluar bukti potong yang sudah di draft. Jika masih ada yang belum di input, tinggal di input. Kalau ada yang
seperti tadi transaksi batal atau transaksi berubah, nanti tinggal dilakukan perubahan. Jika sudah diposting, nanti tinggal input bukti penyetoran. Ada dua, PBK sama NTPN. Nah, itu nomor PBK, kalau memang dia PBK, SSP kalau SSP. Prinsipnya sama seperti DJP online yang lain atau juga e-faktur, dia akan memvalidasi. Dan sebagai catatan, kalau baru saja melakukan pembayaran, sebaiknya jangan langsung di submit, karena akan ada jeda kurang lebih 20 sampai 1 jam, bukan 20 jam ya, 20 menit sampai 1 jam antara komunikasi server kami dengan bank dan juga Kementerian Keuangan. Karena biasanya ketika ada masalah input NTPN, ada beberapa hal, biasanya seringnya kebalik antara 0 sama O, lalu juga barusan melakukan pembayaran, atau memang server kami lagi bermasalah. Itu yang kami ingatkan bahwa ketika barusan bayar, terutama di jam-jam yang padat, jam-jam pelaporan, itu akan ada jeda waktu sekitar 20 menit sampai dengan 1 jam. Tapi ketika waktu normal, tanpa ada kendala, setelah bayar pun insya Allah langsung bisa dipakai NTPN itu. Kalau PBK, insya Allah nggak ada kendala karena dia sudah apa namanya, Bapak Ibu menerima bukti PBK itu sudah jauh-jauh hari sebelumnya. Lanjut, Mas. Nah, ini adalah dashboard yang awal. Ada yang siap kirim, ada yang sudah dikirim, ada yang lengkap, ada yang belum. Seperti itu. Kayak di DJP Online ada bentuk draft SPT. Tinggal di submit mana yang di data sudah lengkap. Lanjut. Lanjut. Next. Nah, ini tinggal penandatangan, ada pilihan, ada kuasa, ada penanggung jawab. Di atas bisa dilihat di sebelah SPT masa. Jadi dari kiri ke kanan dashboard, bukti pemotongan, SPT masa PPH, sama sampingnya adalah pengaturan. Di situ adalah pengaturan untuk penandatangan. Ini yang harus diatur di awal dulu, karena itu berkaitan dengan tadi bahwa apa namanya, penandatangan bukti fotonya siapa, penandatangan SPT siapa, dan sebagainya. Lanjut. Nah, tinggal dikirim. Lanjut. Ini adalah draftnya, data SPT-nya. Lanjut. Lampiran 1. Lampiran kurang bayarnya berapa? Lanjut. KCS-nya sudah SSP-nya sudah terisi. Lanjut. Lanjut, SKP-nya sudah ada. Tinggal dikirim. Nah, ini proses pengiriman SPT adalah membutuhkan sertifikat digital. Kalau e-faktur dia akan cuman ditanya apa namanya, diminta captcha sama login kalau nggak salah untuk komunikasi dengan server kita. Maka untuk SPT e-Bupot 2326 akan diminta memilih sertifikat digitalnya. Kenapa? Karena seperti saya sebutkan tadi, karena ini adalah web based, Bapak Ibu bisa ngerjakan di rumah, di kantor, di manapun, di laptop, sepanjang Bapak Ibu bawa sertifikat digitalnya dan tahu passphrase-nya tentunya. Maka ketika Bapak Ibu mau submit, ada dua yang akan ditanyakan, sertifikat digital sama passphrase-nya. Lanjut, Mas.
Ini adalah BPE-nya, kurang lebih seperti ini. Ketika sudah di-submit. Lanjut. Ini ketika Bapak Ibu mau memverifikasi bukti potong. Bukti potong yang Bapak Ibu terima dari rekanan atau sebaliknya ada. Di DJP juga sudah ada rumah dokumen itu untuk memverifikasi seperti tadi Bapak Ibu punya SKP dari rekanan, kalau mau diverifikasi itu ada di rumah dokumen, rumah konfirmasi dokumen. Kalau singkatannya sih rumah kodok, rumah konfirmasi dokumen. Itu untuk memverifikasi apa namanya dokumen-dokumen DJP, terutama SKP, SK dan sebagainya. Mungkin gambaran Bupot sampai di situ dulu. Selebihnya memang harus praktek. Kalau yang ini aplikasinya sudah tersedia di DJP online. Jika belum, sekali lagi silahkan masuk ke menu profil, pastikan bahwa aplikasi eBupot sudah tersedia sudah tercentang di menu Bapak Ibu sekalian. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan menghubungi KPP Pratama Jakarta Persanggrahan di nomor 021 27656465 atau di WhatsApp Center-nya di 081 384 066066 atau di 0823 320 06066. Itu sekian dari saya, Andi Trilaksana, representatif seksi ekstensifikasi dan penyuluhan. Selebihnya saya kembalikan ke Bung Jeffrey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu wajib pajak, apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan sekarang atau nanti melalui chat ya. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Misalnya nih, saya nggak bisa nih. Nanti suruh Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan dari PT Sekawan Mega Utama. Apabila kita sudah melakukan pembayaran dan pelaporan, terus ternyata yang dibuatkan bukti potong ada SKB, maka harus pembetulan untuk pengajuan lebih bayarnya atau harus hadir ke KPP atau bisa melalui online.
Baik, Mas Andi, silakan. Baik, ini masuknya sebelum e-Bupot Pak ya? Atau gimana? Ada Setelah e-Bupot barangkali Pak. Setelah e-Bupot ini kita Mama sudah melakukan input data, terus sudah kita laporkan, sudah kita bayar kalau ada kurang bayar. Ternyata dari pihak lawan kita ada menyusulkan surat SKB. Ternyata dia ada SKB, Pak, saya punya SKB Pak, kok dipotong gitu. Nah, langkah kita seperti apa gitu. baik, itu lebih bayarnya yang tadi kita sudah bayar itu bisa via online atau memang harus mengajukan resmi seperti biasanya sebelum pandemi ini gitu. Iya, ketika sudah memakai e-Bupot, maka semuanya sudah memakai mekanisme e-Bupot, Pak. Kalau tadi ada SKB, berarti seperti disebutkan bahwa ada mekanisme pembetulan bukti potongnya, merubah semua item tadi, tinggal menambahkan nomor SKB yang tentunya mengakibatkan BPH perhutangnya jadi kosong, lalu SPT pembetulan, ada kelebihan, nah nanti tinggal kelebihan itu direstitusikan atau mau dikompen, semuanya full via DJP online. Nanti akan ada pemberitahuan, akan ada proses dari teman-teman di KPP, kalau memang direstitusi, ya direstitusikan, kalau memang dikompensasikan, ya tinggal Bapak mengkompensasikan ke masa kapan, seperti itu. Oh, berarti sudah bisa fasilitas kompensasi Pak ya, seperti e-faktur ya? Iya Pak, sama kalau kompensasi sebentar PPh 23. Kalau selama ini kan belum ada nih, kalau di PPh 23 nih adanya begitu kita salah terus ternyata lebih, biasanya kita mengajukan SKB dulu, kelebihan bayar itu loh yang terus dipindah bukukan gitu. Apakah kalau di ini sudah bisa kompensasi seperti e-faktur gitu? Ya, masih sama Pak. Mekanisme masih sama karena PMK yang mengatur masih sama juga. Jadi akan diatur mekanisme yang sama. Kelebihannya atas kelebihan pembayaran tersebut, SSP-nya. Berarti kan ada kelebihan di SSP itu yang nggak kepake nanti untuk dipindah bukukan. Itu Pak. Pemindah bukuannya via online atau datang ke KPP selama masa pandemi ini? Sementara ini untuk pemindahan bukuan masih offline, cuman Bapak bisa mensubmit via pos juga nggak masalah. Mungkin menghubungin di nomor WhatsApp tadi yang 081384066066. Yang jelas karena untuk proses PPK ada verifikasi dari NTPN dan sebagainya yang membutuhkan berkasnya juga. Kalau saran kami kalau memang tidak ada tidak mendesak untuk datang ke KPP, silakan disampaikan melalui via pos. Sementara ini kalau via email sepertinya untuk berkas kayak belum ada. Ke depan sudah ada rencana DJP untuk PPK online tapi masih belum. Semoga segera ada. Sebagai tambahan untuk KPP Pratama Pesanggerahan mulai 1 September kemarin, mungkin Bapak Ibu juga sudah mengetahui, semua sudah pindah ke kunjung.pajak.go.id. Ketika mau ada kepentingan ke KPP, maka Bapak Ibu silakan masuk di kunjung.pajak.go.id. Kalau kemarin kami punya situs sendiri, sekarang sudah tersentralisasi dari DJP, jadi di kunjung.pajak.go.id nanti bisa kapan harinya dan jam berapa Bapak mau ketemu, entah itu helpdesk, entah itu kami di AR atau mungkin ketemu teman-teman pelayanan untuk pengurusan sertifikat digital dan sebagainya. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih Pak penjelasannya Pak. Baik, jelas ya Pak PT Setawan Jakarta. Oke Pak, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Pertanyaan kedua dari Ibu Mentari Sinta,
Pertanyaannya adalah untuk pemberlakuan e-Bupot ini mulai pelaporan masa bulan apa? Apabila sudah melakukan pelaporan lewat e-Bupot tidak usah lapor ke SPT. Untuk pemberlakuan e-Bupot ini mulai tanggal 1 September Bu ya. 1 September 2020. Masa September 2020. Apabila sudah melakukan pelaporan lewat e-Bupot tidak usah lagi lapor lewat SPT. Itu mudah-mudahan jawabannya. Ada lagi pertanyaan? Bisa disampaikan lewat chat atau langsung lewat? Ada pertanyaan lagi Bapak-bapak Ibu-ibu? Baik, pertanyaan dari Pak Herman Nur Yasin. Kalau WP cabang bukannya sudah pemusatan PKP, apakah tetap perlu mengajukan SERDIK? Baik, silakan Mas Andi. Baik, untuk pemusatan ini agak berbeda sama e-faktur tentunya. Kalau pemusatan BPN dia akan sebenarnya statusnya sudah PKP kalau pemusatan PKP, karena syaratnya bisa dipusatkan adalah yang cabangnya adalah sudah PKP. Nah, sesuai dengan PER yang baru sebenarnya SERDIK ini di teorinya adalah diberikan di awal pendaftaran. Maka sebenarnya semua wajib pajak itu sudah punya SERDIK seharusnya. Sesuai dengan PER yang baru, PER pendaftaran wajib pajak yang baru. Untuk menggunakan e-Bupot berarti masing-masing berbeda dengan e-faktur yang bisa dipusatkan. Untuk e-Bupot memang harus masing-masing cabang, maka konsekuensinya masing-masing cabang ada SERDIK-nya lagi, tapi SERDIK itu untuk yang e-Bupot dan layanan digital DJP lainnya. Yang nanti akan beda antara SERDIK, DJP, akan beda SERDIK yang digunakan e-faktur sama dengan DJP online. Kenapa? Kalau yang digunakan e-faktur dia harus ada aktivasi Innova. Jadi ada satu lagi yang Innova, dia harus dilakukan aktivasi Innova. Tapi kalau yang SERDIK ini melekat kayak EVIN. Jadi Bapak Ibu ketika sebagai daftar wajib pajak baru, khusus untuk WP Badan, dia akan bisa langsung dapat pertama NPWP, kedua EVIN, kedua SERDIK, tanpa mengajukan BKP untuk yang baru. Kenapa? Karena nantinya e-Bupot itu juga akan diberlakukan untuk seluruh wajib pajak yang mempunyai kewajiban melakukan pemungutan PPh 23, bahkan kepada wajib pajak bendahara, pemungut, seperti itu. Baik, ada pertanyaan lagi? Bapak Ibu? Oke, terima kasih atas partisipasi dan waktunya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu.
Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan dan perbuatan kami selama sosialisasi ini. Baiklah, kami tutup di sini. Sampai jumpa di sosialisasi berikutnya. Kami akhiri dengan ucapan terima kasih. Baiklah. Salam sehat semua.